Sidi Haja Faizal Khairi, yang kami hormati Ustazah Qurratul Ayuni Khairi, dan yang tak lupa Ketua Panitia Buka Bersama Santunan Yatim dan Haul Akbar RW 04 Bapak Ustaz Ahmad Zaki Mubarak beserta para Ketua RT, LMK, FKDM, kader PKK, dan tak lupa kami hormati para warga RW 04 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam nuansa buka bersama di wilayah RW 04. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam tak lupa kita sanjungkan, kita harukan, kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mewakili pengurus wilayah di wilayah RW 04 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para warga RW 04 yang telah hadir di sini dalam acara buka bersama ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara hari ini dapat selesai sampai nanti sesuai agenda yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan juga kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panitia dari mulai pengurus wilayah RW 04, Ketua RT, kader PKK, Karang Taruna, dan juga LMK, FKDM, serta para warga yang telah membantu di pembangunan RW 04, yang telah membantu mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dalam berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami menginfokan bahwasanya hari ini bisa terjadinya acara ini memang tahun lalu sebelumnya sudah kita laksanakan. Tahun lalu dilaksanakan oleh teman-teman atau pemuda-pemudi dari Karang Taruna. Tapi alhamdulillah tahun ini kita laksanakan bersama dengan seluruh stakeholder yang berada di wilayah RW 04. Mudah-mudahan semua yang diniatkan, semua yang dibacakan tadi tersampaikan kepada almarhum almarhumah dan semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami memohon maaf apabila penerimaan tempat dan cuaca juga seperti ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua RW 04 Bapak Adian Zaki Esa. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat beserta staf dan jajarannya sehingga terus melakukan banyak manfaat untuk lingkungan warga RW 04. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya sambutan daripada Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh murid kita Ustaz Ahmad Zaki Mubarak SS. Kepada Ustaz Ahmad Zaki Mubarak SS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua RW 04 Bapak Ahmad Adian Fakih Esa. Yang sama kita hormati seluruh Ketua RT di lingkungan RW 04. Yang sama kita hormati Karang Taruna, pengurus RW, FKDM, serta kader di RW 04. Yang sama kita hormati para tokoh ulama dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini.
hadir bersama kita yang kami muliakan Ustadz Dr. Haji Freddy Arifin SH MPD CBM, yang sama kita hormati orang tua kita, ayahanda Bapak Dr. Haji Syahrul Yusuf MM, yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Yusuf Rosidi, yang sama kita hormati guru kita Ustadz Dr. Andas Abdul Ghani Aziz, yang sama kita hormati Bapak Haji Selamat, yang sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Ruham dengan Islam Ustadz Haji Lutfur Rahman Bakir Said Abduh, yang sama kita hormati Ketua Masjid Darul Muqarrabin Ustadz Haji Abdul Quddus, yang sama kita hormati guru kita Ustadzah Hajah Faiza Khairi MSI, yang sama kita hormati Ustadzah Hajah Qurratu Aini SAG, serta rekan-rekan saya yang hadir dari Ketua RW 01 beserta LMK, Ketua LMK Kuningan Timur Bapak Mustaqim dan Bapak Ketua RW 01 Bapak Abdul Razak, yang sama kita hormati LMK 03 RW 03 Ibu Hajah Kamaria, yang sama kita hormati Ketua RW 05 Bapak Abdul Manaf MZ, yang sama kita hormati rekan saya Ketua FKLMK Kecamatan Setiabudi Bapak Haji Muhammad Nafiuddin SH. Pak Haji di mana Pak Haji? Di dalam ya? Ya. Beliau mau melenggang nih. Ya. Yang saya hormati seluruh panitia buka puasa bersama santunan yatim serta haul Akbar Wadai 04 serta seluruh warga RW 04 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para undangan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di sini dengan izin Allah, walaupun tadi sempat diguyur sedikit hujan, alhamdulillah tidak menyurutkan kegiatan kita untuk terus melanjutkan kegiatan ini yang insya Allah dengan diguyurnya hujan menambah keberkahan dan kebarokahan di kegiatan kita, yaitu santunan yatim buka bersama dan haul akbar serta keguyuban kita kerukunan di RW 04. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para shaimin shaimat, ucapan syukur terima kasih kepada para donatur, para tim, para panitia, para sesepuh, para tokoh yang telah mensupport kita selaku pelaksana kegiatan buka puasa santunan dan haul akbar RW 04. Terima kasih sebesar-besarnya yang dapat kami sampaikan. Mungkin tidak ada yang bisa kami berikan apa, cuma hanya terima kasih sebesar-besarnya, karena jika tidak ada support dari para alim ulama, para tokoh, para masyarakat, para warga, kegiatan ini kemungkinan tidak akan terlaksana dengan seperti ini. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang memang dibarengi dengan haul warga RW 04 yang awalnya memang kita ingin mendoakan bersama, tapi ternyata antusias warga sangat luar biasa. Sampai terakhir tadi mau dimulai acara masih ada, sehingga jumlah total almarhumin kurang lebih ada 301 orang. Mudah-mudahan di bulan berkah ini, bulan turunnya Al-Quran ini, bulan penuh maghfirah, ampunan dan penuh berkah ini, apa yang kita niatkan kita sampaikan kepada orang tua kita almarhum al-maghfurin, Allah terima, Allah sampaikan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kami mohon maaf jika memang pasti banyak kekurangan dari penerimaan, dari jamuan nanti, atau kondisi yang memang seperti ini adanya. Kami hanya bisa berusaha dengan maksimal. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah dari seminggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu mempersiapkan ini sampai begadang. Ini bikin 2 hari 2 malam, luar biasa. Ibu-ibu kader berkoordinasi selalu setiap malam, dipimpin oleh Ibu Munawaroh, dan semuanya yang telah membantu. Terima kasih dan mohon maaf, kata maaf yang tidak bisa, hanya maaf yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima permohonan kami, karena memang ini adalah
yang bisa kita lakukan, dan tidak lain kegiatan ini bukan untuk wah-wahan tapi untuk menambah kerukunan di RW 04, keguyuban di RW 04. Sebagaimana tema yaitu Madrasah Ramadan mengolah rasa cipta dan karsa perkuat ukhuwah. Jadi berkumpulnya di sini yang tadi disampaikan oleh Pak RW, tahun lalu ada 350 orang kita hadirkan, tahun ini insya Allah kita undang 500 orang. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya yang hadir, semakin berkah kampung kita. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Ustaz Ahmad Zaki Mubarak SS. Acara selanjutnya penyerahan simbolis santunan yatim yang dipanggil namanya adik-adik mohon maju ke depan atas nama Ziyad, Ulfa Alia dan Farel. Ziyad, Ulfa Alia dan Farel, dan dipersilakan kepada Ketua RW kita Bapak Alian Bagi SH, Bu Haji Suryani Talib, dan guru kita Ustadz Gani Abdul Aziz sudah memberikan simbolis kepada 3 anak yatim yang ada di depan kita. Ziyad, Ulfa Alia dan Farel. Ada Farel, Ahmad Fahmi, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur yang telah memberikan santunan kepada para anak yatim. Semoga mendapat keberkahan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Kiai Haji Abdul Somad Naseh. Kepada guru kita Dr. Andes Kiai Haji Abdul Somad Naseh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur
وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para orang tua kita, para guru-guru kita, hadir di antaranya Al-Ustaz Dr. Haji Syahra Yusuf MM, Al-Ustaz Haji Freddy Arifin, Al-Ustaz Haji Muhammad Jamil Ahmad, Ustaz Haji Yos Rasidi, Bapak Ketua RW Ahmad Aldian Fakih SH, Bapak Ketua Panitia, ini sahabat saya Ustaz Ahmad Zaki Mubarak, juga Bapak Ketua RT, Ibu Ustazah Hajjah Faizah Khairi, Ibu Ustazah Hajjah Qurratu Ayun, Ustaz Abdul Ghani Aziz, Ustaz Izzuddin Zaini, juga sahabat saya Ustaz Haji Nabiuddin, dan para asatidah lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya karena Ustadz Sahal masih catatan cuman segitu doang ya, jadi itu yang bisa saya sebut. Kenal wajah tapi kurang kenal namanya, takut salah nyebut. Itu juga tadi saya lihat kayaknya banyak gelar-gelar yang enggak disebut ya Ustadz Sahal. Mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada para ulama, para asatidah, juga para umara, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara buka bersama haul warga RW 04 dan juga santunan terhadap anak-anak yatim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para umara, para asatidah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, sambil menanti datangnya menunggu adzan maghrib, sedikit ingin saya sampaikan ya, karena ada 3 momen. Yang pertama bukber, udah biasa bukber nggak usah disampaikan deh ya. Kemudian haul warga juga, ini merupakan satu kejadian yang luar biasa. Biasanya haul cuma untuk 1-2 orang, tapi ini haul warga, makanya luar biasa sekali. Dan juga yang ketiga yaitu santunan terhadap anak yatim. Saya hanya ingin menekankan karena waktu yang ya dibatasi ya, ini sudah jam 6:41 ya, paling cuma 10-15 menit ya. Mau cepat-cepat buka atau gimana nih? Ya, kalau kemarin saya ke dokter bukanya jam 5. Bukanya jam 5, ada yang jam 4, ada yang jam 5. Tapi kita sabar sambil nunggu azan maghrib. Acara ini tentunya membawa keberkahan buat kita semua. Apalagi doa-doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah untuk almarhum almarhumah ya. Ini saya yakin pasti sampai. Kemudian santunan terhadap anak-anak yatim ini pasti akan membawa berkah manfaat buat kita. Saya ingat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang memotivasi kita untuk terus menyantuni anak-anak yatim. Pernah ada seorang anak muda yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atan Nabiya rajulun yashku qaswatal qalbi. Datang seorang laki-laki kepada Nabi yang mengeluh bahwa qaswatal qalbi, hatinya keras, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Apakah kamu ingin mempunyai hati yang lunak, lembut, dan keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang itu pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Lakukanlah 3 hal. Yang pertama, kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim sama seperti kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Menyayangi anak yatim sama seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairal buyuti la baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sesungguhnya rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Wa inna syarral buyuti la baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaliknya, rumah yang paling jelek, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim anak yatim disakiti. Nah, ini rumah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bersyukur kita hari ini kita bisa mengumpulkan mereka anak-anak yatim dan kita bisa memberikan santunan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, imsah raksal yatim, usap kepala anak yatim. Kita disuruh sering-sering usap kepala anak yatim, tapi ada caranya usap. Ya, kata guru saya dulu waktu saya ngaji sama almarhum Kiai Haji Sabilar Rosyad, saat baca kitab itu dijelaskan kalau kita mengusap kepala anak yatim itu minal muakhir ilal muqaddam, dari belakang ke depan. Kalau ngusap kepala anak kandung kita sendiri, minal muqaddam ilal muakhir, ya, dari depan ke belakang. Kenapa kalau ngusap kepala anak yatim minal muakhir ilal muqaddam? Karena kantong adanya di depan. Ya, karena kantong adanya di depan. Jadi bukan cuma sekedar ngusap begitu aja, bukan. Sekedar ngusap begitu aja semua orang juga bisa. Ada anak yatim lewat mau sekolah, pagi kita panggil, "Nak, sini nak, kita usap." Ya, padahal dia udah nyisir rapi, berantakan. Anak yatim bilang, kirain gue mau diapain, cuman diusap doang. Besok lewat lagi, diusap lagi, masih mau. Yang ketiga kali ditandain, gue gak mau lewat situ ah, cuman diusap doang. Tapi kalau ada sesuatu yang diberikan anak yatim tersebut, pasti besok lewat lagi. Bisa jadi dia panggil dari komisi. Ya, mau dicontohin nggak? Ada anak yatim nggak sini? Apa ya? Yang kecil aja, yang kecil. Kebetulan saya jadi ganti. Ngusap, dulu sabar lah. Jadi ngusapnya bukan cuma sekedar ngusap begini doang. Minal muakhir ilal muqaddam. Ya, dari kanan deh. Udah cuma satu nah adanya. Aduh, ada yang mau nambahin, ada yang mau nolongin. Iya, cuma satu. Ada teman saya nih, Ustaz Haji Nafiuddin yang mau nalangin. Alhamdulillah. Udah satu aja, dua duit saya pulang. Duit saya pulang. Enggak apa-apa. Ada satu lagi yang perempuan. Yang perempuan sini saya. Sini. Nah, ya udah ini yang kecil. Sini. Ini contoh doang ya. Nanti kalau memang udah selesai ada bapak yang mau bikin kayak begini lagi nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar
ngasih amplop begitu selesai. Ini contohnya dulu saya Kiai Sakila Rosat ngajarin saya begitu. Ya begini contohnya, di sini ada jambulnya sih di belakang. Takut nyangkut duit ini. Nih begini ya tuh. Karena nggak ada kantongnya langsung pegang lah. Pegang. Tangan kanannya mana tangan kanan? Nah, pintar. Alif. Nah, deh balik ya. Nah, ini satu lagi dari kepala, ini lancar kepalanya nih. Tuh. Nih pegang sayang. Nah, tangannya. Nah, balik ya. Ini satu lagi nih. Ada kantong tuh, harus masukin kantong. Balik. Gitu sih, cuma contoh doang. Itu anjuran ulama kita. Imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Ini bukan cuma sekedar ngusap begini doang, ada sesuatu yang diberikan, itu filosofinya ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, at'imhu min ta'amik, beri makan anak yatim seperti yang kamu makan. Artinya kalau kita ngasih makan anak yatim yang sama makanan kita, jangan dibedain. Kita makan enak anak yatim, ada yang kita kasih, alah buat anak yatim ini beliin aja yang biasa. Jangan, kita kasih yang enak. Dan juga jangan sampai kita kasih sisa-sisa makanan yang gak habis kita makan sekeluarga, walaupun mungkin bisa 1 porsi 2 porsi gak habisnya dikasih ke anak yatim. Jangan, itu kata guru saya zalim. Ya, ini 3 hal nih ya yang memotivasi kita untuk terus bisa membantu anak yatim agar mereka terus bisa melanjutkan pendidikannya, bisa melanjutkan hidup dan kehidupan di dunia ini. Kata kau melaksanakan 3 hal tersebut, yalin qalbak wa tudrik hajatan, hatimu akan lunak dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang. Kalau bapak ibu pengen usahanya berkah, ya punya warung lancar, ya kemudian yang kerja di kantor jabatannya naik, kalau jabatannya naik gajinya naik, ya yang belum kerja pengen dapat kerjaan, yang belum dapat istri pengen dapat istri, kemudian yang belum punya anak ya pengen dapat anak, banyak nyantunin anak yatim. Jangan emaknya doang yang disantunin, ya nggak apa-apa sih, emaknya juga ntar buat anaknya juga gitu ya. Nah, tapi banyakin menyantuni anak yatim, itu jaminan Nabi. Ya talin qalbak wa tudrik hajatak, hatimu akan lunak dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting buat kita ya. Kita berkah, insya Allah berkah, bukan cuma sekedar rumah tangga kita berkah, jabatan kita pun akan berkah, dan kehidupan warga kita pun akan semakin berkah dengan banyak kita mengumpulkan anak-anak yatim dan menyantuni mereka, dan doa-doa mereka itu juga masya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya itu diajarkan sama guru-guru saya begitu, banyak nyantunin anak yatim. Kenapa? Di situ akan datang keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan rumah tangga, dan keberkahan buat semuanya. Alarm saya udah bunyi nih. Ya, alarm saya bunyinya pas maghrib sebenarnya. Ini biasa di rumah udah buka gini. Tapi ya apa sedikit lagi ya, masih ada waktu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan kita yang sekarang kita lakukan ini adalah atas inayah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa kumpul di sini. Makanya ada satu doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan salah seorang sahabatnya. Ya, sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang masuk Islam di usia 18 tahun di saat terjadinya Bai'ah Aqabah As-Saniyah. Nabi melihat poster tubuh dari Mu'adz bin Jabal ini, pemuda tampan, klimis. Apa klimis? Nggak punya jenggot, nggak punya kumis, bersih luar biasa. Ya, bahkan cerdasnya juga luar biasa. Dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Wasallam. Sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya, kemudian Nabi bilang, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka, sesungguhnya sangat menyukai engkau wahai Mu'adz.
wa inni usika alla tada'anna dubura kulli salatin. Dan aku berpesan kepada engkau, janganlah kau tinggalkan doa ini setelah selesai melaksanakan salat. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang hafal doa, ya. Tetapi memperkuat bahwa pertemuan kita saat ini adalah inayah Allah. Kita bisa puasa pertolongan Allah. Kita bisa menyantuni anak-anak yatim, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan oleh Nabi dan juga ulama-ulama kita untuk memperbanyak membaca doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu menyebut namamu, syukrika, dan untuk selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Udah ya? Belum? Ya? Doa ini sangat baik, ya. Nah, jadi usahakan untuk terus dibaca. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta tolong agar kita selalu ingat sama Allah di mana saja kita berada, ingat kepada Allah. Ya, baik di tempat ramai ataupun di tempat semi, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda yang dikatakan ulul albab itu adalah orang yang selalu berzikir dan berpikir. Ya, orang yang selalu ingat kepada Allah dan merenung akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, pikir, ini tanda dari kekuasaan Allah buat orang-orang yang dikatakan ulul albab. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Buat siapa? Buat orang-orang ulul albab yang mau berpikir. Lidawil uqul, orang yang mau menggunakan akalnya. Lalu siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang berzikir, ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau di saat dia berbaring, ingat selalu kepada Allah, dan juga mau merenung, berpikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, tolonglah aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Ya, kita bersyukur nih, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara buka bersama, haul warga, dan juga santunan terhadap anak yatim. Karena orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu sangat sedikit sekali. Karena ada seorang waliullah yang berdoa di depan Ka'bah ketika dia tawaf keliling Ka'bah, doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Doa itu dibaca terus. Lalu ada orang yang bertanya, dimasukkan ke dalam golongan orang yang sedikit. Orang itu menjawab, karena yang sedikit itulah yang mengerti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, a'inni ala husni ibadatik, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, Ustaz Zahal udah kasih kode, ya, udah azan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sebenarnya panjang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Apa yang menjadi niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menjadi hajat sahabat saya Ustaz Haji Nafiuddin ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita dan banyak bermanfaat untuk keberkahan kita semua. Akhirnya saya membawa acara untuk diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kebutuhan ataupun gelar. Sekali lagi kami mohon maaf dibutuhkan pertemuan besar-besarnya. Kepada saudara Opik yang bisa dibimbing azan, kami tutup acara ini dengan pantun Bang Aldian Fakih, Ketua RW 04 di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi. Sekian dan terima kasih untuk warga setempat. Semoga tahun depan panjang umur, kita bertemu Ramadan kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا إله إلا الله. Untuk imam sholat maghrib diimam oleh Ustaz Lutfi setelah makan. Terima kasih.
Sholatnya nggak usah, kan sama sama kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.